Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurul Istiqomah, NIM 105.611.100.623. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi berjudul Sumber-sumber risiko stres dan cara mengelolanya. Topik ini sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang sering muncul di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda merasa kelelahan meskipun baru beberapa jam bekerja? Atau sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan merasa cepat lelah secara emosional? Jika iya, Anda tidak sendirian. Ini bisa jadi tanda bahwa Anda sedang mengalami stres kerja. Salah satu pemicu utama adalah beban kerja yang berlebihan. Ketika tanggung jawab yang diberikan tidak sebanding dengan waktu, tenaga, atau sumber daya yang tersedia, seseorang akan mudah mengalami tekanan mental yang berat. Selain itu, ketidakjelasan peran juga seringkali menjadi sumber stres. Karyawan yang tidak tahu dengan pasti apa tugasnya, atau menerima arahan yang saling bertentangan, akan merasa bingung, cemas, bahkan bisa terjebak dalam konflik internal. Hubungan antar rekan kerja pun turut berpengaruh. Lingkungan kerja yang penuh konflik, komunikasi yang tidak sehat, atau minimnya dukungan emosional dari tim dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan terisolasi. Tak kalah penting, faktor ketidakamanan kerja juga menjadi pemicu besar. Ancaman PHK, kontrak kerja yang tidak pasti, hingga ketakutan akan perubahan struktural dan digitalisasi seringkali menambah tekanan psikologis, bahkan bagi karyawan yang kompeten sekalipun. Jika semua ini dibiarkan terus terjadi, risikonya sangat besar baik bagi individu maupun organisasi. Pada level individu, stres kerja yang berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, burnout, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, bahkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan dari sisi organisasi, stres yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada menurunnya produktivitas, meningkatnya kesalahan kerja, tingginya tingkat absensi, dan turnover karyawan yang tinggi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengalami kerugian besar bukan hanya secara finansial, tetapi juga dari sisi moral dan kultur kerja. Maka dari itu, mengelola stres di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab organisasi. Karyawan perlu membangun kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mengelola waktu dengan bijak, serta mencari cara untuk menenangkan diri, seperti berolahraga, berbicara dengan rekan yang dipercaya, atau melakukan meditasi. Sementara itu, organisasi dapat berkontribusi melalui manajemen beban kerja yang adil, komunikasi yang terbuka, penyediaan fasilitas konseling, pelatihan pengembangan diri, serta kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan hidup. Jika dibiarkan berlarut, stres kerja bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, bahkan penurunan daya tahan tubuh. Dari sisi organisasi, dampaknya mencakup menurunnya produktivitas, meningkatnya kesalahan kerja, absensi, hingga tingginya turnover karyawan. Lalu, bagaimana kita bisa mengelola stres kerja agar tidak berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja kita? Ada beberapa langkah sederhana namun efektif yang bisa dilakukan, baik oleh individu maupun organisasi. 1. Kenali penyebab stres, seperti beban kerja berlebihan, konflik, atau tekanan waktu. 2. Atur waktu dan tugas dengan baik, prioritaskan yang penting. 3. Jaga kesehatan fisik dan mental dengan tidur cukup, makan sehat, dan olahraga. 4. Lakukan relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas yang menenangkan. 5.
Bangun komunikasi yang baik dan cari dukungan dari orang terdekat atau profesional. 6. Ciptakan lingkungan kerja yang positif, terbuka, dan suportif. 7. Berikan fleksibilitas kerja dan dorong keseimbangan hidup dan pekerjaan. 8. Adakan pelatihan stres dan kesehatan mental di tempat kerja. 9. Pastikan atasan memberi dukungan dan perhatian pada kondisi karyawan. 10. Atur beban kerja secara adil dan realistis agar tidak membebani individu.